Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'ir khalqihi fi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bapak Ibu salihin-salihat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita menghidupkan harapan untuk selalu memperbaiki apa yang telah Allah berikan pada kita, kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan di masa lalu, insya Allah bisa kita tutupi dengan taubat dan harapan yang ada yang Allah berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pergunakan dengan baik. Hari ini menjadi saksi baik kita kelak di hadapan Allah. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah di halaman 437 kita lanjutkan masih di surat Fatir yang pada pertemuan terakhir kita membahas tentang tanggung jawab masing-masing pribadi, ya, tidak akan bisa dilimpahkan kepada orang lain, ya. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Ini kemarin sudah kita bahas, meskipun itu kerabat kita. Nah ini hari ini kita akan membicarakan perumpamaan iman dan kufur, perumpamaan orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Allah memberikan beberapa perumpamaan yang ada, kebenaran dan keburukan itu diumpamakan dengan cahaya dan kegelapan, melihat dan tidak melihat, kemudian yang lain-lainnya kita akan bahas pada hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tamat ya, 437 surat Fatir 19 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastamil a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. Ini ada 3 ayat sekaligus saya terjemahkan. Dan tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dan cahaya, dan tidaklah pula sama yang teduh dan yang panas. Satu lagi, wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Nabi Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di alam kubur dapat mendengar. Ya, maksud ini perumpamaan kita ini seperti yang 4 perumpamaan ini. Jadi yang pertama apa tadi? Al-a'ma wal basir. Orang yang mohon maaf tunanetra dan melihat. Bapak Ibu, kami pernah diskusi panjang terkait dengan ramah difabel di dalam Al-Quran. Ada orang yang tidak paham istilah ini sehingga menganggap Al-Quran itu tidak ramah difabel dengan menyebutkan buta, tuli gitu ya. Suatu ketika kami berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Kita bicara beberapa hal gitu ya, dan menakjubkan ya, kita selama ini merasa wah ini sopan gitu ya, dibuat istilah yang halus, tunarungu ya kan, bahwa itu lebih halus. Ternyata sahabat-sahabat kita itu lebih suka disebut apa adanya. Makanya kami menyambutnya sahabat tuli gitu ya, sahabat tuli ya, sahabat bisu. Ya, kita kan tunawicara, tunarungu gitu ya. Nah, itu mereka lebih suka sebenarnya bukan pada penyebutan, tapi pada kita berlakukan mereka. Karena sahabat-sahabat kita yang tuli dan bisu tadi itu selama ini tidak ada yang mengajarkan Al-Quran ya. Tidak tahu mereka karena tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Nah, sehingga mereka mohon maaf
saking kagetnya kami pada waktu dialog itu, di sini nggak ada ya. Di beberapa masjid itu kan ada tulisan Lafzul Jalalah dan Muhammad itu. Di sini Allah, di sini Muhammad. Kaget kita. Mereka itu mengira Allah dan Muhammad itu suami istri. Lalu kita jangan bilang, loh kok bisa? Nggak ada yang jelasin. Tidak jarang ya, tidak semua ya. Tidak jarang mereka melihat menganggap bahwa ini Tuhannya umat Islam yang disembah setiap hari, suaminya ini di sini, istrinya di sini. Jadi dari situ kita tahu bahwa sebenarnya istilah yang membuat itu disebut ramah difabel atau disebut itu penyebutan sopan tidak sopan bukan sekedar pada lafaznya, tapi pada saat intonasinya. Sama, mohon maaf, tuli tadi, sahabat tuli itu kan istilah yang dipilih untuk mereka. Tapi kalau misalnya kita dasar orang tuli, nah itu sudah beda. Berarti itu adalah ditujukan untuk merendahkan dia, ya kan? Jadi ada kata-kata biasa diucapkan dengan nada berbeda, itu fungsinya juga beda. Bapak dan Ibu memilih tulisan, jenis fontnya itu. Kalau nulis di komputer itu harus masuk ya, tulisannya ke istrinya I love you, tapi fontnya itu font yang horor begitu. Gimana bacanya juga? I love you, I love you. Jadi apa namanya, intonasi. Nah sekarang Allah ini memperlihatkan ini, tapi ini bukan untuk merendahkan, mohon maaf, sahabat-sahabat kita yang tidak bisa melihat. Ketika disebut a'ma, itu bukan berarti Allah kasar kepada orang yang tidak bisa melihat. Nah ini penting kami sampaikan, karena tuduhan tentang tidak ramah difabel di dalam Al-Quran itu mengemuka bagi orang yang tidak paham, nggak bisa jawab. Nah, ketika Allah menyebut tidaklah sama orang buta dan orang melihat, ini kan fakta yang disampaikan. Tidak ada bermaksud merendahkan, nggak bisa. Tetapi kemudian bahwa orang yang buta matanya, nanti di ayat lain yang buta itu adalah qalbu, yang ada di dalam sudur, yang ada di dalam dada. Mata itu penglihatan, itu pintu ya, telinga itu juga pintu ya, telinga dan mata itu pintu, tetapi yang memutuskan adalah qalbu. Makanya Allah ingin berikan gambaran di sini. Nomor satunya, wa ma yastawil a'ma wal basir, enggak sama orang yang tidak melihat dan orang yang melihat, enggak sama. Karena orang yang melihat dia bisa mendapatkan visual yang utuh. Orang yang tidak melihat dia perlu waktu untuk mendapatkan visual yang utuh. Ya, kalau untuk menggambarkan mobil, orang lihat, oh gambar. Tapi kalau mohon maaf sahabat kita yang tidak melihat, mobil itu apa? Dia perlu waktu menggambarkan. Kalau yang dia banyak baca, dia bisa. Dan demikian sahabat kita sekarang sudah ada mushaf braille. Dengan adanya itu dia juga semakin dekat. Ya, dulu gapnya besar. Mereka membaca Al-Quran, kita juga baca Quran. Pertanyaannya, ya ini pertanyaan yang nohol sebenarnya. Ada nggak orang yang melihat bisa baca tapi nggak baca Quran? Mana lebih buruk? Ya. Dia yang melihat punya mata nggak baca Quran. Ya, lebih parah lagi kalau dia bisa. Ya, ada orang melihat dia Muslim tapi nggak bisa baca Quran. Ada nggak tuh? Kenapa itu? Nggak bisa atau nggak mau? Jadi Allah menyindir kita sebenarnya. Orang-orang ini perumpamaannya besar sekali. Yang tidak paham Al-Quran, tidak beriman, banyak. Tapi yang paham Al-Quran tidak beriman, tidak sedikit. Itu sudah jelas. Al-Walid bin Mughirah itu orangnya. Dia udah jelas-jelas tahu ini bukan perkataan manusia. Innaha la halawa wa innaha la talawa. Wah, Masya Allah, indah sekali kata-katanya.
Kata dia candu itu, mendengarnya itu Masya Allah. Indah kata-kata Al-Quran itu. Kalau kita paham itu istilah-istilahnya Masya Allah. Ini saja yang sekarang sama di kita ini. Tidak sama al-a'ma wal basir yang kedua, tidak sama gelap gulita dan cahaya. Allah ingin kontraskan dua hal. Ya, melihat sama enggak sama. Sekarang gelap gulita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin di dua itu kita enggak mix ya. Kenapa Allah enggak nyebut tidak sama orang yang melihat dan tidak melihat? Tapi dibalik ya, coba susunannya. Tidak sama orang yang buta dan yang melihat. Tidak sama yang gelap gulita dan cahaya. Allah ingin tahu maksudnya. Tidak sama sulit dengan mudah, kira-kira gitu. Tidak sama tidur dengan bangun gitu. Jadi ini kondisi yang sulit dulu Allah kasih tahu kita. Karena sebelumnya membicarakan tentang apa? Tanggung jawab. Sebelumnya bicarakan apa? Orang-orang yang mendustakan agama ini, orang-orang yang dikasih fakta tapi nggak mau, gitu ya. Itu lebih buruk daripada orang yang buta, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia masih berproses, dia bisa, gitu. Jadi sesungguhnya yang buta itu bukan mata, karena berapa banyak, ya, saya punya guru-guru yang dulu di Al-Azhar itu tidak satu dua, banyak guru-guru besarnya adalah dia tunanetra sejak kecil, tapi mereka penghafal Al-Quran, mereka guru besar. Kalau memberikan bukan hanya ceramahnya, ilmunya di kelas itu luar biasa. Beliau sudah baca kitab tafsir ini, kitab tafsir itu, kitab tafsir itu. Pertanyaannya, kita yang melek baca nanti buku tafsir, ya kan? Justru kalah kita sama beliau-beliau ini. Kadang kita ketika diajar beliau itu murid-muridnya bengong aja. Masya Allah, beliau udah baca buku ini, udah baca buku ini, udah baca buku ini. Padahal zaman dulu belum ada istilah braille. Gimana cara bacanya? Itu dia suruh baca, itu asistennya. Jadi asistennya enak dong, jadi pinter asistennya karena dia maksa, terpaksa baca kan? Gitu. Jadi luar biasa. Jadi orang yang seperti itu berproses lebih bagus. Makanya ketika disebut akmal, perasaan enggak semua. Gelap gulita, perasaan gelap gulita itu tidak untuk dijelekkan karena manusia punya solusi. Solusinya apa? Yaitu setelahnya. Orang tidak melihat tidak sama dengan orang yang melihat. Tapi orang yang tidak melihat itu masih lebih bagus daripada orang yang melihat setiap hari tapi nggak nerima. Ini kan faktanya kemarin begitu. Gelap itu ya buruk. Tapi gelap itu bisa ada solusinya dengan cahaya. Gitu maksudnya Allah. Ya, waladir walal harun. Nah ini baru yang di ayat 21 itu dibalik. Dan tidak pula sama teduh dan panas. Nah ini menarik nih. Kalau mohon maaf buta dengan melihat, berarti kan konotasinya tidak baik. Gelap cahaya, konotasinya nggak baik. Nah sekarang dibalik di ayat 21. Waladir walal harun, dan nyaman, enak, teduh dan panas. Nah, ini kalau kita baca biasa aja sama, beda. Kita struktur dua ayat pertama itu struktur melanjutkan yang kemarin. Tapi ketika disebut walal birru walal harur itu keteduhan. Apa maksud Allah menampilkan keteduhan dan panas? Nah, ini kan luar biasa. Bapak dan Ibu, kalau lagi ada jalan panas gitu, terus ada jalan yang teduh, milih mana? Tergantung orang yang seharian kerja di AC mah bosen dia. Dia pengen cari keringat. Tapi umumnya orang milih yang teduh, menghindari yang panas. Nah ini dikontraskan. Gimana? Melihat dengan nggak melihat enakan mana? Bukan gitu. Nggak melihat dengan lihat enakan mana? Yang belakang dipilih. Gelap sama terang enakan mana? Ini sedang tidak ngajari anak kecil.
Tapi kalau anak kecil dulu kan konon ya, milihnya yang belakang kan ya. Ya. Makan di sini ada di situ, di situ. Di situ apa di sini gitu kan katanya gitu. Tapi Allah nggak begitu. Ini Allah ingin orang itu berpikir terstruktur dulu, melihat nggak melihat, gelap tidak melihat, gelap cahaya. Lalu dibanting yang ketiga, gimana nih? Mau milih teduh atau panas? Sama nggak nih? Teduh atau panas? Nggak sama. Yang teduh itu lebih enak, lebih nyaman. Yang panas itu menyakitkan. Nah ini sudah mulai masuk substansi. Di balik setelahnya apa? Nggak sama. Yang hidup dan mati. Nah itu kan. Sekarang ini balance jadinya. Kalau yang tadi yang ibaratnya negatif, positif, negatif, positif. Dua ayat berikutnya positif, negatif, positif, negatif. Allah langsung membicarakan wa ma yastawil ahya walal amwat. Nah, kalau udah bicara hidup dan mati, makanya saya beri judul itu hidup dan mati, bukan mati dan hidup. Ya. Karena kehidupan ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung itu nyambung di ayat 22 ini, sesungguhnya Allah lah yang bisa membuat seseorang mendengar. Bapak, Ibu mohon maaf, pernah nggak kita dipanggil orang nggak maaf? Ada yang manggil? Oh nggak ada. Padahal ada. Pernah nggak kayak gitu? Kira-kira kita dengar nggak? Nah, kemungkinan tidak. Bisa jadi nggak dengar karena nggak fokus. Bisa jadi memang lagi ada bedah lah, telinganya lagi banyak kesumpalan juga bisa juga. Bisa jadi memang suaranya nggak sampai ke kita. Tapi sesungguhnya yang bisa membuat kita mendengar itu adalah Allah. Ya, pendengaran itu adalah input. Allah yang bisa membuat dengar itu. Nah, sekarang yang menarik kuncinya coba di akhir ayat 22 itu. Sesungguhnya engkau wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang dikubur mendengar. Nah, ini pertanyaannya. Orang yang di alam kubur itu mendengar nggak? Ada Ustaz nanyanya. Gimana cara memastikannya? Ya, cara memastikannya melihat syariat saja. Rasulullah SAW kalau ziarah kubur kan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab nggak sama ahlul kubur? Iya, harusnya dijawab. Dengar nggak kita? Balik nggak jadi ziarah kubur kalau kita. Waalaikumsalam. Artinya kalau yang dimaksudkan sekedar mendengar, jawabannya ya dengar. Orang yang ada di kubur dengar nggak? Dan sebenarnya kita nggak bisa nunjuk di situ fulan, itu jasadnya. Mereka ada di mana? Nggak ada yang tahu. Karena ruh itu tidak bisa ditaruh di situ. Ruh itu kan ada hakikatnya Allah yang punya. Dia taruh di badan kita, suka-suka Allah. Makanya ketika kita tidur, ruh kita digenggam Allah. Saat pagi dibalikin. Ada nggak yang paginya nggak dibalikin? Hah? Kita minta nggak semalam itu ya Allah ntar balikin? Lupa, udah capek banget gitu. Nggak sempat cuci kaki, nggak sempat gosok gigi saking capeknya. Kelewatan. Dan kita semuanya dikasih. Nah, maka sebenarnya kalau sekedar mendengar. Tapi yang dimaksud ini adalah engkau tidak akan bisa memastikan bahwa perkataanmu sampai kepada orang yang ada di alam kubur, yang jasadnya di situ. Itu yang memperdengarkan adalah Allah. Itu kenapa assalamualaikum ahlal kubur? Ya karena mukmin. Dia bisa dengar nyaman. Coba kalau yang di alam kuburnya lagi disiksa, assalamualaikum. Dijawab nggak sama dia? Mohon maaf, kita lagi bertamu. Di rumah itu lagi biniknya lagi bertengkar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab nggak tuh salamnya?
Maksud saya, mohon maaf, memberikan permisalan aja. Jadi bahwa sebenarnya membuat salam atau perkataan kamu didengar oleh penduduk kubur itu ya Allah. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Nah, ini maksudnya. Nah, ini Allah tegaskan di ayat 23, in anta illa nadhir, tugas kamu hanya mengingatkan. Kalau yang diingatkan gak mau, sama kita sama anak kita juga. Nah, ayah itu sudah mencarikan kamu istri solehah sebelum kamu ada. Itu sudah tanggung jawab. Dicariin kamu ibu yang baik, itu udah garansi. Nanti kalau ditanya Allah, garansi. Kemudian yang kedua, cari nafkahnya halal. Bapak tidak nyolong, tidak nipu, ya kalau ada dikit-dikit lah, itu sudah tobat dulu misalnya. Sekarang makin taubat, insya Allah gak lagi. Nah, ini bentuk tanggung jawab. Kamu harus sekolah, sekarang difasilitasi. Kamu harus belajar Al-Quran. Kamu harus tahu Tuhanmu, Nabimu, kitab sucimu. Itu tugas orang tua. Nanti begitu anak dewasa, kita udah biasakan ini. Ternyata, na'udzubillah min dzalik, mungkin ya, tidak semua. Sebagian anak ada yang durhaka. Ya kita nggak bisa maksa. Gitu. Jangankan anak orang biasa seperti kita, anaknya sekali Nabi Nuh saja begitu, ada kan ya? Ya. Nah ini juga sama. Engkau tidak dipaksa, tidak boleh memaksa dan tidak bisa memaksa orang seperti pamanmu yang membelamu, ya Abu Thalib itu kurang apa. Tapi kalau sudah disuruh bersyahadat, no, tak mau. Itu prinsipnya. Gak bisa engkau beri hidayah. Gak bisa kita pilih orang ini yang harusnya gini. Memang itu seperti kita. Kita masih bisa. Namanya saya punya mahasiswa, ini saya suka, saya kasih nilai 9. Ini saya gak suka, meskipun pinter kasih nilai gak lulus. Itu zalim. Masih bisa. Tapi kalau giliran memberi hidayah, itu substansi. Gak bisa kita. Gak bisa kita misalnya. Itu yang menggerakkan adalah Allah, itu yang memberikan hidayah adalah Allah. Makanya in anta illa nadhir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutusmu, ya. Sungguh kami mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi setiap komunitas pasti ada orang yang ingetin, dan itu sunnatullah. Dalam satu kelompok ini, kalaupun mohon maaf ya, bejat semuanya, itu tidak semuanya, pasti ada 1-2 orang yang ngingetin. Itu sudah sunnatullah. Sejelek-jeleknya komunitas itu pasti ada yang ingetin. Masalahnya nanti orang itu ada yang didengar, ada yang tidak didengar. Nah, makanya ini wa iyyukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizatnya. Zubur itu juga sama ya, sama seperti suhuf, kitab suci juga. Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, didustakannya. Thumma akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku azab orang-orang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Jadi itu sunnatullah. Dalam sebuah komunitas yang buruk pasti ada orang mengingatkan. Dalam sebuah komunitas yang baik pasti juga ada orang yang mengingatkan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau dulu disebut rasul, sekarang sudah tidak ada rasul, tapi ada pengingat itu. Makanya bahasanya sudah habis kan, rasul terakhir kan nabi, sekarang bukan nabi tapi nadhir, ya, penerusnya itu. Penerusnya adalah orang yang mengingatkan.
Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judatun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Ini pindah setelah membicarakan itu balik lagi. Jadi di sini berbicara serius tentang orang yang kafir yang beriman. Allah balik lagi mengemukakan tanda-tanda kekuasaannya. Barangkali orang berpikir sejenak, dia merenung, bisa balik. Nah ini maka Allah sebutkan, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami menghasilkan buah-buahan dan beraneka jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Masya Allah, ini ayat ini luar biasa ya. Pertama, Allah turunkan air dari langit satu jenisnya. Tidak ada air itu macam-macam dari bawah, begitu udah turun satu jenis, suci menyucikan. Makanya ma'an. Dan itu rizki dari langit. Begitu air yang satu, Masya Allah, fa'akhrajna bihi samarat. Nah ini dia, Bapak Ibu, mohon maaf, ini arti buah-buahan sebenarnya tidak 100% betul. Salah sih enggak. Tapi saya cenderung mengartikan samarat itu tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Itu samarat. Beda dengan fawakih atau fakihah, itu buah-buahan. Bedanya apa? Kalau fakihah, buah-buahan yang sifatnya menyenangkan. Ya istilah kita buah-buahan. Nah, samarat itu buah-buahan dan sayuran. Kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, samarat itu ya termasuk padi, jagung, ya kan? Bawang merah, bawang putih. Itu samarat. Tapi kalau Bapak dan Ibu baca terjemahnya, tidak bisa bedakan buah-buahan yang fakihah dan buah-buahan yang samarat. Itu kelemahan bahasa kita, itu nggak bisa menerjemahkan sesemestinya, karena memang sulit ya. Ya kalau saya disuruh, terus kalau nggak tepat buah-buahan artinya apa? Iya tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Nah, itu kalau saya disuruh terjemahin ya, samarat itu ya tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Rumput nggak bisa disebut samarat, gitu. Ilalang nggak bisa disebut samarat. Pohon capi samarat bukan? Tergantung sapinya dimakan nggak? Ada nggak sekarang pohon capi? Hampir nggak ada. Sawo buah-buahan. Ya. Tomat, nggak bingung orang. Tomat itu buah-buahan atau sayuran? Nah itu samarat semua. Nah selama saya baru ya setelah belajar itu, oh iya ya, samar itu dari buah, bukan buah dalam artian kayak mangga, jeruk. Jadi ada pohon terus keluar buahnya, itu samar. Kalau fakihah itu yang sering ya kita makan, yang itu enak ya, pisang, apel, mangga, jeruk, anggur, yang sering disebut Quran itu ya, anggur, kurma ya. Delima, nah, itu buah-buahan. Itu samarat juga. Nah sekarang samarat dengan fakihah mana lebih besar? Samarat, karena dia akan masuk padi, jagung, apa tadi, bawang merah, bawang putih, bahkan termasuk kangkung. Kangkung samarat bukan? Kangkung kan nggak berbuah sebenarnya. Tapi dimakan itu kangkungnya. Samarat, karena sesuatu yang bermanfaat. Ya. Memang tidak berbuah, makanya sulit terjemahkan. Ketika saya terjemahkan tumbuh-tumbuhan berbuah, nanti Ustaz makan kangkung kan? Emang kangkung buahnya apa? Bingung lagi kita kan? Apalagi pakcoy, apalagi singkong. Singkong itu buah bukan? Bingung kita. Apalagi kalau sudah diolah. Jadi semua itu disebut thamarat. Sesuatu yang tumbuh dan dimakan manusia, itu sama. Tumbuhan yang berbuah, itu saya juga lebih baik terjemahnya. Tapi ternyata tadi belum tentu juga kalau kangkung itu disebut buah karena dia tidak berbuah. Tapi itu disebut tanaman, sesuatu yang berbuah, bermanfaat.
Masya Allah, airnya satu. Tapi samarat, kata Allah di sini apa? Alwanuha, mukhtalifan alwanuha. Masya Allah. Alwan di sini bukan warna, macam. Ada pohon mangga di situ, tumbuh. Buahnya kita petik, manis nggak semuanya? Semua pohon mangga yang kita petik satu pohon itu semuanya manis nggak? Ada yang asam nggak? Padahal satu pohon. Ini saya praktekkan. Saya garap tanah ada di satu tempat, kita tanam bareng ceger, gitu ya. Bibitnya beli sama, ukurannya sama, Masya Allah. Begitu tumbuh, ada yang nggak tumbuh, ada yang mati, ada yang nggak mati, nggak hidup, ya gitu-gitu aja. Ada yang tumbuh berbuah, Masya Allah. Ada yang gede, Masya Allah, luar biasa. Ada yang kecil-kecil, banyak. Ada yang gede, wah kita petik, kita makan, hambar pahit. Ada yang kecil, bentuknya nggak menarik, begitu dibuka, Masya Allah, pulen. Ya. Itu kita akan lihat ketika disebut mukhtalifan alwanuha, Masya Allah. Itu Allah menjadikan. Belum kita lihat sampingnya ini. Wa minal jibal, gunung-gunung, judadun bidun, wa humrun mukhtalifan alwanuha. Gunung-gunung itu ada yang terlihat putih, terlihat merah, ada yang hitam pekat. Sekarang Bapak tinggal pergi, jangan sekarang gampang. Cari di YouTube, cari di Google, gunung berwarna. Luar itu di Cina ada. Dan itu bukan Photoshop, bukan AI, ada real itu. Kalau Bapak lihat itu. Ya. Oh berarti ini apa namanya? Made in China ada di sini ya. Nah, itu lagi cerita. Jadi semuanya Allah gambarkan di sini. Ya. Wa minan nasi wad dawami wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Demikian juga manusia macam-macam. Binatang melata macam-macam, binatang ternak, Masya Allah. Ternak itu paling sering disebut dalam Al-Quran jenis binatang. Al-An'am itu Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Binatang ternak adalah binatang yang dijinakkan untuk keperluan manusia, untuk transportasi, untuk kebanggaan, bahkan bisa dimiliki, bisa disembelih, dimakan, dan dimanfaatkan apa saja. Subhanallah. Coba kalau binatang semuanya jenisnya liar, manusia nggak makan itu daging. Dan al-an'am Bapak, Masya Allah, yang disebut al-an'am itu yang kakinya 4, yang halal tapi ya, kakinya 4 yang halal. Ya. Unta, sapi, kerbau, domba, ya, dan kambing. Ada juga yang tidak diternak tapi halal, diburu, seperti apa? Rusa dan sejenisnya, itu ada. Tapi kenapa al-an'am sering disebut? Karena itu yang dekat dengan kita. Ayam itu maksudnya apa? Nggak dihitung ayam, Pak. Nggak dihitung kalau ayam. Ya, kalau orang Arab itu ayam itu biasa banget. Nggak dihitung ayam kita. Apalagi ayam suwir, nggak dihitung lagi. Susah-susahnya orang Arab makan ayam itu mah 1 setengah itu ngirit. 1/4 nah itu orang nggak punya duit gitu. Nah kalau kita masih untung 1/4 mah duitnya banyak. Suwir ya itu apalagi orang kasihan gitu kalau nggak ayam suwir, apalagi tambah bubur ayam. Jadi apa namanya? Itu luar biasa. Allah jadikan mukhtalif, beda-beda. Manusia, Masya Allah, induknya sama bapak ibunya karakternya beda, kembar karakternya beda juga ada. Jadi beda-beda. Nah ini dia. Ini intinya dari berbagai macam perbedaan tadi disebut. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang macam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini dia. Orang-orang yang tahu hakikat itu, dia akan takut sama Allah. Mohon maaf Bapak, orang kalau dikasih tahu, ente tahu nggak ini gedung yang sampai sekolah, yang karyawan ratusan ribuan, itu punya si fulan, ini semua. Dia akhirnya segan sama yang
namanya disebut tadi, karena tahu ini, Masya Allah ini segede ini semua. Tapi itu tidak bisa disamakan ya sekali lagi. Tapi kalau kita disebut itu si fulan yang punya ini semua, kita pasti akan mengatakan, Masya Allah, ini punya dia semuanya, punya dia semua. Yang itu yang undang bapak nih, yang undang saya nih, yang ajak makan. Begitu kita ketemu dia, gimana kita? Ya biasa aja lah. Cuman kita mesti tahu menghormati beliau. Nah, apalagi ini Allah yang punya macam-macam tadi itu, ya, punya macam-macam yang tadi itu. Makanya orang yang tahu itu akan takut. Nah, ini bahasan ini sebenarnya pernah kami bahas. Takut di sini Allah menyebutnya dengan khasyah. Di sini khasyah banyak. Di dalam Al-Quran itu takut itu banyak. Ada kalanya disebut al-wajl, ada kalanya disebut khauf, ada kalanya disebut khudu, ada kalanya disebut khusyuk. Itu takut. Dan rasa takut yang paling tinggi disebut khasyah. Dan siapa yang bisa sampai pada rasa takut paling tinggi adalah ulama. Ya. Bapak dan Ibu mohon maaf, Bapak dan Ibu dari situ kemudian takut gitu. Kenapa? Karena di belakang saya ada ulama. Saya biasa aja. Kenapa Pak? Karena saya nggak tahu. Anak kecil nih baru lahir, ada ular kobra lewat, lari nggak dia? Dipegang sama dia. Kenapa? Nggak takut. Orang yang tidak tahu nggak akan takut dia. Semakin orang tahu, dia semakin takut. Ya, dia ketika disebut nama, oh jangan berurusan sama dia. Takut dia. Kenapa? Tahu tuh orang kejamnya kayak apa. Lah kalau yang nggak tahu, santai aja kali. Nah, dia nggak tahu. Itu manusia aja kayak gitu. Apalagi ini Allah. Kalau orang makin takut, makanya basic rasa takut itu disebut khauf. Di dalam Al-Quran sering disebut itu. Makanya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rasa takut itu basic. Takut. Kita takut lapar, takut meninggal, takut bangkrut. Itu rasa takut yang basic. Kalau dididik, rasa takutnya bisa naik menjadi khudu. Itu rasa takut yang kita taat, ya. Ya kayak anak kecil, dia disuruh orang tuanya, dia takut sama orang tuanya. Enggak apa-apa, masih kecil. Tapi kalau dididik benar, dia jadi khusyuk. Khusyuk itu hanya terjadi sekali. Kalau terjadi di dunia, di akhirat nggak ada khusyuk lagi. Kalau di dunia dia tidak takut sama Allah, di akhirat dia jadi khusyuk. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu jelek itu. Kenapa? Nah, takutnya terlambat. Khusyuknya di akhirat. Tapi kalau khusyuknya di dunia, itu adalah khusyuk yang dididik. Nanti kalau sudah sempurna khusyuknya, dia menjadi khasyah, takut kepada Allah. Itu rasa takut yang paling tinggi. Makanya Allah tutup. Allah itu Maha Aziz, perkasa dia, izzah, mulia, Ghafur, tapi sehebat-hebatnya, seperkasanya Allah mengampuni kok. Hamba yang pendosa, yang setiap hari nggak pernah berbuat baik sampai usianya udah mau mati, kalau kamu mau datang, aku ampuni, kata Allah. Ghafartu laka wa la ubali ya bani Adam law ji'tani bi qurabid dunya khataya. Jika engkau datang kepadaku dengan seluruh dunia isinya dosa semua. Atau lau balagha dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu nyundul langit gitu ya. Thumma ji'tani wa lam tusyrik bihi syai' wa lam tusyrik bi syai'an, engkau datang kepadaku tidak syirik kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku ampuni kamu. Enggak peduli aku. Nah itu Allah. Nah kita nih kalau ada orang perkasa punya semuanya, kita punya salah sama dia, apa yang terjadi? Hilang langsung. Nah dia punya semua, punya duit, punya kekuasaan, punya harta, punya bodyguard, punya bahkan mungkin punya pasukan yang tidak terlihat. Enggak suka sama orang, memaafkan enggak? Enggak. Ya itu bedanya Allah dengan manusia. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamur. Ini sudah pindah lagi. Jadi hari ini kita bahas 3 tema. Tema orang kafir, orang beriman, tema tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, dan yang ketiga ini tema orang-orang yang kufur terhadap
kitab Allah kembali lagi ya. Dan orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang memahami, maaf yang ketiga ini saya salah tadi, orang-orang yang memahami kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, diam-diam tidak diketahui dan terang-terangan diketahui, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah ini luar biasa ya. Perumpamaan tanda-tanda kekuasaan ini intinya. Ayo baca Al-Quran, ayo lakukan kebaikan, ayo infak. Sembunyi-sembunyi nggak diketahui orang, infak, kamu perlihatkan supaya orang lain ikut berkontribusi ya. Maka itu adalah orang-orang yang berdagang atau berinvestasi tapi tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak bersyukur. Sedikit apapun kebaikan Allah pasti balas. Nah, ini rumusnya Bapak. Kalau Bapak misalnya melakukan kebaikan merasa tidak diapresiasi, tenang aja Pak. Kalau manusia tidak ada yang mengapresiasi, Allah pasti apresiasi. Kalau kita merasa berbuat baik kok dibalas buruk terus sama satu orang, jangan fokus Pak. Ini kadang salahnya kita di situ. Kita buat baiknya sama saudara udah dibuat baikin, mulutnya tajam, kita tersakiti terus. Ini kita jadi sakit. Padahal ini satu orang doang nih. Sementara yang sekian banyak orang itu membalas Allah lewat mereka jauh lebih banyak. Tapi memang begitu, tapi ada. Kita mikirin satu orang ini. Nah inilah masih ada kelanjutannya, tapi di akhir karena waktu juga, Bapak Ibu hadirin sekalian, maksud Allah di dua ayat terakhir ini apa? Ini struktur hari ini saya ingin ambil kesimpulan. Allah sudah ingin melihat kita dari perumpamaan yang dibikin zigzag ya. Hei manusia, sama enggak antara orang yang buta sama orang melihat? Tidak ya Allah. Sama enggak antara gelap sama cahaya? Enggak ya Allah. Dibalik lagi. Kamu pengen milih yang mana nih? Teduh atau panas? Hidup atau mati? Itu udah mulai itu. Lalu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wahai Nabi Muhammad, dulu juga didustakan, maka santai aja. Tugas Anda itu cuma mengingatkan. Juga tugas nanti setiap orang yang diutus oleh Allah dalam setiap komunitas pasti ada yang mengingatkan. Baru Allah membicarakan tentang tanda-tanda kekuasaan yang tadi disebut. Baca, kamu baca itu kitab Allah dan baca tanda-tanda kekuasaan Allah. Berkontribusilah, karena kita diajarkan untuk memberi. Baik tidak diketahui, ada kalanya kita memberi tanpa harus diketahui, ada kalanya kita memberi diketahui. Dan dirikanlah sholat karena itu menjadi standar, karena Allah akan memberikan hak-hak kita sekalipun orang tidak memberikan. Di akhir ini luar biasa. Diulang lagi Pak. Kalau yang tadi itu azizun ghafur, di sini apa? Ghafurun syakur. Kita punya salah sama Allah, punya salah sama orang tua, punya salah sedikit sama anak, sama tetangga. Kalau kita serius karena itu kesalahan kita tidak disengaja, insya Allah Allah mengampuni dan akan membalas kebaikan kita. Mudah-mudahan di penghujung ayat ini menjadikan Allah semakin mengampuni dosa-dosa kita, Allah membalas kebaikan kita, terutama nanti di akhirat. Qul qauli hadza, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri pertemuan kita, perjumpaan kita dengan mendoakan saudara kita yang ada khususnya di Palestina, mudah-mudahan Allah bebaskan dari kezaliman dan penjajahan. Anak-anak kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Di dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah lindungi. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang punya tanggungan, punya hutang, Allah Subhanahu wa taala bantu untuk menuntaskannya. Aku qauli hadza, dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.